tumbuhan ini adalah agar kalian mengetahui satu, fungsi dari beberapa organ pokok pada tumbuhan. Kedua, mengetahui jaringan dan struktur yang ada di tumbuhan. Ya, nanti kita akan melaksanakan praktikum tentang tumbuhan yang ada di sekitar tumbuhan. Organ pokok pada tumbuhan itu ada 3 jenis ya Mas. Yang pertama itu akar, yang kedua itu batang, yang ketiga itu daun. Bunga dan biji itu sebagai organ pelengkapnya. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan tentang bisa fungsi akar, batang dan daun, bisa tentang pengelompokan tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dikotil yang mana, yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil yang mana, bisa tentang perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri, ya. Kemudian bisa tentang jaringan dan struktur pada tumbuhan. Nanti Ustazah akan membagi menjadi beberapa. Ini kita langsung menuju ke taman sekolah. Siap? Oke, kita menuju ke taman sekolah. Silakan. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke taman sekolah. Jangan lupa setiap anggota kelompok ya nanti untuk mengidentifikasi tanaman yang ada. Kita dari kelompok 1 ya Mas ya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanaman yang sudah mereka identifikasi. Kira-kira apa hasilnya? Silakan disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap tanaman di sekitar kita. Hasil penelitian kami adalah tanaman mangga yang merupakan jenis tanaman dikotil. Ciri-ciri tanaman dikotil adalah akarnya tunggang, batangnya bukan birum, dan daunnya muda. Fungsi akar dari tumbuhan mangga adalah untuk mencari air dan mineral, sedangkan batangnya untuk menjadi pengangkut hasil air ke daun untuk dijadikan hasil komposisi. Presentasi dari kelompok 1 itu mengambil tanaman mangga yang ada di sekitar taman sekolah. Tanaman mangga tadi ya Mas ya, termasuk ke dalam kelompok tanaman mangga. Tadi akarnya itu akar tunggang, ya termasuk ke dalam kelompok dikotil. Batangnya keras dan bercabang seperti ini ya, punya cabang, itu salah satu ciri dari tanaman dikotil. Dan daunnya, tulang daunnya itu mirip seperti sirip ikan. Ini juga termasuk salah satu contoh dari kelompok tumbuhan dikotil ya, mirip atau menderi. Kalau tanaman mangga, Mangifera indica ini tulang daunnya menirip gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi akar. Fungsi akar itu pada utamanya ialah untuk melekatkan tumbuhan pada habitatnya. Namun memiliki fungsi lain, yaitu untuk menyerap air serta menyerap mineral yang berada di dalam Selain terjadinya fotosintesis, daun juga memiliki fungsi lain ya itu misalnya sebagai alat perkembangbiakan seperti pada cucut bebek, juga sebagai tempat cadangan dan makan seperti pada lidah buaya. Dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang reproduksi bunga. Ini ada namanya mahkota bunga yang berwarna kuning agar menarik serangga dekat. Di mahkota ini ada yang namanya bunga. Sebagai alat perkembangbiakan cabangnya. Kemudian di samping alat perkembangbiakan di sini juga ada organ yang berfungsi untuk tempat fotosintesis ya. Ini daun. Lapisan paling luar namanya epidermis. Di bawahnya di sini kalau nanti kita sayat dengan lintang itu ada yang disebut dengan mesodermis.
dapat dipali saja karena dia banyak mengandung klorofil, makanya daun warnanya hijau. Sekali topik kita pada hari ini semoga menambah wawasan kalian tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Karena kalau hanya membaca materi terkadang anak-anak masih bingung, jadi kita harus mempraktekkan tumbuhan yang ada di sekitar tumbuhan ya. Materi yang berikutnya yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah belajar materi itu? Ya, sistem pencernaan ya dipelajari untuk pertemuan kita pada topik berikutnya. Kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah.